Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikul haqqil mubin, allazi hababana bil imani wal yakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabb, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat yang kita sadari, yang tidak kita sadari, yang besar, yang kecil, nikmat yang kita minta, yang tidak kita minta, sampai saat kita tidur pun Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan membangunkannya Allah masih memberikan kita nikmat. Kalaupun kita harus menghitungnya, tentu kita tidak akan sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mudah-mudahan hadirnya kita, berkumpulnya kita pada kesempatan subuh hari ini bagian dari wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kesyukuran ini Allah akan tambah nikmat-nikmat yang lain, dan Allah jadikan bertemunya kita pada kesempatan hari ini menjadi sebab Allah akan pertemukan kita kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa tercurah kepada al-qudwah al-uswah, sahibus salawah jami'al alamin, rahmatal alamin, khatamul anbiya wal mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengar risalahnya sehingga sampai dengan detik ini kita masih sama-sama dapat membedakan perkara-perkara yang hak dan yang batil, perkara yang syar'iyah dan syirkiyah, perkara yang halal dan haram. Semoga kita termasuk golongan orang-orang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah kita masih melanjutkan kajian kita tentang seputar perkara-perkara yang gaib dan ruqyah syar'iyah, yang pada kesempatan hari ini kita melanjutkan tentang gangguan jin dalam jasad manusia. Ada waktu-waktu jin yang masuk ke dalam tubuh manusia. Saya ingatkan kembali, sudah kita bahas ya waktu-waktunya. Ada gejala gangguan jin, ya 2 pekan yang lalu kita juga sudah bahas ya tentang gangguan-gangguan jin, baik yang sifatnya personal dari diri kita sendiri maupun gangguan yang sifatnya adalah bersifat kehidupan, baik itu rezeki, penyakit, jodoh dan lain sebagainya. Kemudian pada pertemuan pekan lalu ya, bulan lalu pada tanggal 18 bulan Agustus, kita juga membahas tentang gejala gangguan jin yang sifatnya gangguan pada tempat tinggal, rumah, tempat usaha, kantor, dan sebagainya. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas hal bab yang ketiga atau yang terakhir tentang gangguan jin dalam jasad manusia. Kalau ada waktu-waktu gangguan jin mengganggu manusia, ada gejala gangguan jin pada manusia, maka yang ketiga atau yang terakhir ini adalah alasan jin kenapa kemudian dia masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, jadi ada waktu, ada gejalanya, tanda-tandanya, dan yang ketiga ini adalah alasan. Ya, kenapa sih saya ini sudah sholat, ya, rajin baca Quran dan lain sebagainya, kenapa masih diganggu? Pasti ada sebab-sebabnya, pasti ada alasan-alasannya. Ya. Paling tidak ada 5 alasan. Ya. Nah, sebenarnya kita mau habis sudah terakhir ini ya, gangguan jin dalam jasad manusia. Ternyata alasan jin manusia itu minimal ada 5. Nah berarti kalau 5 ini dibahas satu-satu berarti 5 bulan baru selesai ya. Ya.
Ya, tapi kita pendekkan saja hari ini ya, mudah-mudahan bisa selesai ya. Kadang-kadang mau disingkat saja tapi ya nggak bisa juga begitu ya. Ya. Tapi memang faktanya begitu, insya Allah. Mudah-mudahan hari ini bisa kita perpendek. Paling tidak ada 5 alasan kenapa kemudian jin itu masuk kepada jasad manusia. Yang pertama, karena jin memiliki hawa nafsu. Ya, sebagaimana ya, jadi jin itu memiliki hawa nafsu dan birahi sebagaimana manusia. Ya, jadi jin itu juga memiliki hawa nafsu. Bila jin itu laki-laki, dia bisa jatuh cinta kepada wanita dari bangsa manusia. Apabila jin itu wanita, maka dia bisa mencintai, ya, menyukai, ya, kalau wanita berarti laki-laki ya, laki-laki dari bangsa manusia. Sebaliknya semacam itu. Nah, yang kedua, kenapa jin kemudian itu mengganggu manusia itu alasannya karena dendam kepada manusia yang membuat kesalahan pada bangsa jin. Bisa dia mengganggu kita masuk ke dalam tubuh manusia. Kenapa? Karena dendam. Ya. Manusia ada yang dendam Pak terhadap manusia? Ada kan begitu. Jin semacam itu juga. Makanya kata Rasulullah SAW itu, ya, seorang yang memiliki dendam itu maka ya orang yang dendam, yang dengki itu akan menghapus seluruh kebaikan-kebaikan yang dibuat atau yang telah dilakukannya seperti api yang membakar kayu dan daun-daun yang kering. Nah, itu kalau kita ada dendam sesama teman, saudara, keluarga, maka amal kebaikan kita itu habis. Ya, sebagaimana kata Rasulullah, api yang memakan kayu bakar, kayu yang kering dan daun-daun yang kering semacam itu. Nah, jin itu juga bisa masuk ke tubuh manusia. Di antara sebab atau alasannya adalah karena dia dendam kepada manusia, ya, yang membuat kesalahan pada bangsa jin. Ya, biasanya kalau kita dendam kepada orang karena ada suatu hal ya, nah, buat kesalahan dan lain sebagainya. Yang ketiga, kenapa kemudian jin itu bisa masuk ke tubuh manusia? Di antara alasannya adalah karena ingin mengganggu dan sudah menjadi tekad iblis. Ya, sejak keluar dari surga, dia minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya aku akan mengganggu manusia sampai hari kiamat. Dan itu dipersilahkan oleh Allah kecuali satu yang tidak bisa. Siapa itu? Orang-orang yang ikhlas, kata Allah gitu. Nah, kalau sudah ikhlas itu mana bisa lagi Pak ya, digoda itu. Apa yang dia kerjakan, dia baca Quran, dia sedekah, dia sholat 5 waktu, dia puasa dan ibadah-ibadah yang lain karena Allah. Ya, mau dipuji, mau tidak dipuji ya. Ya, karena ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dia mengganggu sudah menjadi tekad iblis. Yang keempat, karena perintah tukang sihir. Ya. Nah, jadi ada perintah karena tukang sihir. Sekitar 6 hari atau 7 hari yang lalu, baru kemarin saya dapat kabar ya, Ustadz ibu saya meninggal. Ustadz alhamdulillah kami sudah dikuatkan dan dipastikan bahwa ibu saya meninggal bukan karena sihir tapi memang murni karena penyakit. Penyakitnya macam-macam Pak, komplikasi begitu ya. Nah ini kan bahaya kalau tidak dipahamkan. Ya. Baik, nanti kita akan bahas. Yang kelima adalah karena jin diminta bantuan oleh manusia dengan syarat perdukunan. Nah, ini hampir sama 4 dan 5 ini, tapi nanti akan kita bedakan. Jadi karena jin diminta bantuan oleh manusia karena syarat-syarat perdukunan. Ya, maka semakin besar permintaan bantuannya, maka semakin besar pula kesesatannya. Ya. Dan ini pengakuan ya, dukun itu yang pernah ngomong ke kita. Ya, semakin tinggi ilmu ya perdukunan itu disebabkan karena semakin besar kesirikan seseorang itu terhadap jin tadi Pak. Ya. Apa yang menjadi permintaannya? Ini pengakuan sendiri Pak. Sampai mohon maaf, sampai Al-Quran itu mohon maaf harus diinjak-injak misalnya begitu ya. Sampai ada yang mohon maaf dibuang dikasih kotoran manusia, dimasukkan ke kamar mandi. Nah, itu pengakuan sendiri. Karena ini permintaan dari bangsa jin. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Baik, kita bahas yang pertama. Ya. Yang pertama adalah jin memiliki hawa nafsu dan birahi sebagaimana manusia. Jin laki-laki bisa jatuh cinta kepada wanita.
Ya, dan sebaliknya. Ini sudah pernah saya sampaikan kisah Ibnu Taimiyah. Ya kan? Saya tidak mau keluar katanya begitu kan. Saya menyukai dia, saya mencintai dia, ya kan? Sampai kemudian Ibnu Taimiyah memukulnya dengan tongkatnya dan dia sadar dan terbangun, yang kemudian laki-laki itu tidak sadar dan tidak merasakan apa-apa. Dia suka, dia mencintai, ya. Nah, ini ada korelasinya dengan bahasan kita yang sebelumnya 2 bulan yang lalu, yaitu seseorang yang sulit mendapatkan jodoh. Nah, ini ada nyambung juga Pak semacam itu. Ya, jadi di antara salah satu sebabnya jin itu masuk ke dalam tubuh manusia adalah karena dia suka, dia punya birahi, dia mencintai dari bangsa manusia. Ya, jadi sampai hal ini bisa terjadi hubungan seksual, mohon maaf, sampai mengeluarkan mani. Ya. Saya pernah ketemu seorang yang konsultasi dengan saya. Kenapa ya Ustadz, saya ini sering melakukan mimpi berhubungan. Dan mohon maaf, saya lebih merasakan lebih nikmat gitu. Dia ngomong semacam itu pengakuan Pak. Dan ini bukan sekali 2 kali. Ya, nanti banyak ini persaksian-persaksian, kisah-kisah ya yang pernah saya jumpai langsung dengan saya. Dia merasakan semacam itu dan mengaku. Kenapa Ustadz ya? Kok saya lebih senang, lebih nikmatnya? Nah, nanti kita kasih tanda-tandanya, biasanya kebanyakan memang pada kaum wanita, kaum ibu-ibu. Ya. Nanti ini nyambung terus Pak ya, kenapa kemudian kita kanti di kamar mandi itu harus baca doa, membaca doa ya dan sebagainya ketika buka baju dan sebagainya. Kan sudah saya sampaikan ini kan, orang yang terpleset di kamar mandi itu bukan sekedar kamar mandi itu basah dan licin ya kan, tapi ada gangguan-gangguan jin yang sampai kemudian orang itu ya boleh jadi sakit dan seterusnya. Karena ada kurang lebih persamaan kehidupan jin dan manusia, salah satunya sama-sama memiliki nafsu. Ya. Memang yang lebih terjadi nafsu jin itu adalah biasanya dari bangsa laki-laki ke bangsa manusia dari bangsa perempuan. Manusia dari manusia yang wanita begitu. Nah, ini saya sampaikan beberapa cara bangsa jin menyetubuhi seorang wanita antara lain, karena yang memang pengalaman ini kami kenapa mengambil contoh ini kepada wanita, memang yang terbanyak itu adalah wanita. Dalam 1 bulan ini paling tidak ada 4 atau 5 yang saya berkunjung ya, ada yang datang hampir-hampir masalahnya mirip ya, hampir sama dengan ini ya. Nah, beberapa cara bangsa jin menyetubuhi seorang wanita dari bangsa manusia adalah yang pertama, mimpi bersetubuh dengan orang lain. Mimpi terkadang memang sekedar hanya bunga tidur, tetapi tidak jarang mimpi berasal dari gangguan-gangguan jin. Ya. Pernah saya sampaikan di sini ada seorang pasien di Bontang, Pak. Pasien di Bontang itu seorang ibu-ibu datang ke tempat saya udah 3 kali ya. Alhamdulillah yang keempat sudah nggak ada gangguan. Itu seminggu itu bisa 2-3 kali Pak. Ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Ditiduri oleh bangsa jin begitu, dia ngaku begitu. Padahal seorang ibu ini sudah cukup umur juga. Sekitar umur 50 atau 60 begitu. Ya. Pernah saya sampaikan kalau tidak salah di sini. Setelah dilakukan terapi pertama, gangguan yang selanjutnya adalah dia terganggu apabila sholat seperti ada yang memukul-mukul dan menendang-nendang badannya. Tapi gangguan bersetubuhnya tidak ada lagi ibu ini. Datang lagi yang ketiga, gangguannya adalah sudah sembuh, tidak gangguan mimpi bersetubuh, tidak lagi diganggu saat sholat. Gangguan ketiga adalah tidak bisa baca Quran. Melihat Al-Quran itu putih semua. Atau kadang-kadang hitam semua dia lihat Quran itu. Nggak ada bacaan. Jadi Al-Quran dibuka itu tidak ada tulisannya. Hitam atau putih semua begitu. Nah pas yang ketiga, alhamdulillah selesai. 3 kali datang begitu. Mimpinya bersetubuh. Ini ada pasien dari Bontang ya. Lalu kemudian juga kami pernah ya seorang pasien di Samarinda lah ya, kita tidak sebutkan namanya. Karena saya diprotes ya, sama istri kalau menyampaikan tutorial katanya jangan disebutkan alamatnya katanya. kurang etis ya. Di Samarinda cukup katanya. Saya perbaiki di Samarinda ya gitu ya. Karena istri saya nonton live ini Pak, langsung.
Ada seorang wasen di Samarinda, ya, pengakuannya itu seminggu itu bisa sampai 2-3 kali disetubuhi. Dan yang lucu dia bilang, pakaian dalam saya itu bisa keluar dengan sendiri, dia bilang. Nah ini sampaikan semacam itu. Saat kami terapi itu badannya dingin sekali kayak es, luar biasa sekali. Ya. Ternyata di antara gangguannya setelah kami beberapa kali adalah gangguan masalah tempat, masalah rumah. Ya, dan itu mengganggu dia. Sekarang tidak lagi, alhamdulillah, ya. Nah, kami juga punya pengalaman satu lagi, yaitu seorang pasien di Samarinda juga, ya. Anda juga, ya. Tempatnya agak ujung lah, ya. Kalau kita mau ke bandara, nah enggak apa-apa gitu, ya. Insyaallah. Dan dia itu kalau bermimpi, bentuk jinnya itu seperti ular. Ya ular lah dia bilang begitu, ya. Dan dia mengakui nikmat, mohon maaf, ya. Mengakui semacam itu. Ya memang bangsa jin itu banyak bentuknya menyerupai adalah seperti ular. Itu. Tidak heran kemudian film-film mistis itu kan menggunakan media itu, ya, siluman ular dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu dalam Islam diajarkan untuk berwudu dan berdoa sebelum tidur. Jadi wudu ini memang harus dibiasakan, ya, ketika kita mau tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Man bata tahiran, bata fi si'arihi malakun falam yastati'tu illa qala Allahumma ighfir li bi'abdiha fala fa innahu bata tahiran." Barang siapa yang tidur di malam hari dalam keadaan dia bersuci, dalam keadaan dia berwudu, maka malaikat akan tetap mengikuti bersamanya. Kemudian pada saat dia bangun, niscaya malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampuni si fulan, ya, karena fulan tidur malam hari dalam keadaan bersuci." Nah, saya biasanya menyuruh orang-orang yang terkena gangguan yang belum bisa sembuh total itu, yang pertama dia ketika tidur berwudu, ya, kedua dia membaca 3 qul, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, seperti orang yang berdoa, ya, sebegini, baru ditiupkan ke tangan, baru disapukan ke seluruh badan. Ini bagian daripada sunnah Rasulullah. Lalu kemudian dia mengibas-ngibas tempat tidurnya, lalu dia kemudian tidur, ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwanya mengatakan jin merasuk ke dalam tubuh manusia terkadang karena syahwat, hawa nafsu atau jatuh cinta sebagaimana yang terjadi antara manusia dengan sesama manusia. Ya, jadi dia masuk ke dalam tubuh manusia itu kenapa? Karena syahwat. Ya. Baik, yang kedua, jin bisa merubah wujudnya menyerupai suami dari seorang istri. Bisa. Ya. Pernah terjadi? Pernah kami, ya, menangani kasus-kasus semacam ini. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ceritakan kisah Abu Hurairah yang menangkap seorang remaja 3 malam berturut-turut saat diberi tugas untuk menjaga Baitul Mal. Ini ada kisahnya kan? Ya, setelah kejadian itu Rasulullah kemudian memberitahu Abu Hurairah bahwa remaja yang ditangkap adalah jin yang merubah wujudnya. Ini salah satu kemampuan jin yang luar biasa, ya, yaitu mampu merubah wujudnya ke dalam bentuk lain. Kata Rasulullah, jin itu bisa menyerupai apa saja tapi tidak bisa menyerupai diriku. Ya, nanti saya ceritakan, Pak. Ya, saya punya pengalaman jin itu menyerupai saya pernah. Ya. Pengakuan seorang ibu-ibu itu, ya, pinternya, ya. Akhirnya kena fitnah juga kita begitu kan. Ya tapi paham saja begitu. Nanti saya sampaikan kisahnya. Bahkan jin bisa merubah wujudnya menjadi mirip mungkin, ya, semirip mungkin dengan seorang suami dari seorang wanita dan kemudian mengajak si wanita itu untuk berhubungan intim. Sampai sedemikian rupa. Pernah terjadi saat pernah saya datangi seorang di Kukar, ya, salah satu, ya, Kukar Tenggarong, ya, suaminya kerja jam 4 subuh udah berangkat karena kerja di tambang, tidak lama pulang, ya, dan mengajak berhubungan begitu. Kata istrinya, loh ini kok kerja balik lagi begitu kan, ya. Dan itu
beberapa kali datang ke saya diceritakan, setelah dia cerita barulah terungkap bahwa yang kembali itu bukan suaminya tapi jin dalam bentuk suaminya. Dan cukup lama kita menterapi kasus seorang ibu yang ada di Tenggarong semacam ini. Ini kejadian lama, mungkin 15 tahun yang lalu lah ya. Termasuk saya pernah menangani seorang ibu di Balikpapan itu. Kalau dia, mohon maaf, kalau dia kumpul itu bentuk daripada suaminya itu adalah mantan suaminya. Nah, ada yang begitu. Kenapa Ustaz selalu begitu Ustaz katanya. Nah ini kaitannya nanti masalah sihir ya. Nanti ada yang semacam itu. Saya pernah temukan juga pasien di Samarinda juga ya. Di daerah Sidomulyo. Suaminya itu meninggal. Saya datang Pak ke rumahnya tuh Bu ya. Saya datang. Suaminya sudah meninggal. Hampir 1 minggu itu suaminya datang terus ngajak kumpul. Tapi istrinya sadar itu bukan. Jadi menemani tidur begitu ya. Menemani tidur itu. Ya, saya sempat beberapa kali ya datang ke tempat beliau itu di daerah Sidomulyo itu. Ya. Kemudian nah ini saya punya teman di Samarinda ya di daerah PM Nur. Dia mengaku suaminya kerja di salah satu hotel di Samarinda. Kemudian ya biasa kalau masuk malam ya karena shift malam ya masuk jam 11. Tapi dia merasa kok suami ini ada di samping saya. Memegang saya begitu, memeluk saya dan dia antara sadar dengan tidak begitu. Dan itu sering terjadi. Ya. Sampai akhirnya dia menyadari ketika saat itu dia melihat ya suaminya memeluk dia itu, tangannya itu seperti berbulu monyet gitu ya. Berbulu monyet. Baru dia sadar. Dan ketika itu dia membaca ayat-ayat Quran dan berzikir hilang begitu. Sampai ya, saya simpulkan saja cerita ini sampai akhirnya beliau itu karena tidak tahan dengan gangguan itu dia jual rumahnya itu. Ya. Dia cerita ini setelah dijual rumahnya begitu. Ya. Insyaallah. Sekitar 3 pekan yang lalu saya ada orang dari Sambutan ya, Samarinda. Ini juga kasusnya mirip dengan kasus yang di atas ya. Kemarin Senin sore saya datangi seorang ibu-ibu ya. Suami istri datang sampai mau bercerai Pak. Ya. Karena keributan-keributan ini dia sering disetubuhi oleh makhluk dia bilang begitu. Dia bilang bertaring Ustadz katanya tuh mukanya jelek. Tapi hampir tiap malam mau ganggu saya begitu katanya. Ya. Alasannya sederhana saja sebenarnya ini. Karena ibu ini sedang terganggu gangguan psikis ya. Gangguan psikologi kejiwaannya. Karena ya masalah rumah tangga dan sebagainya. Nah jin masuk dalam kondisi-kondisi semacam itu. Dan setiap malam diganggu begitu. Ya. Kemarin. Terakhir malam Kamis kemarin saya ke Separi. Naik motor saya ke Separi malam-malam. Ya, malam-malam seorang ibu umur 50 sekitar 55 tahun lah. Ya. Mohon maaf suaminya sakit ya, sakit, stroke dan lain sebagainya, tapi tiap malam tuh ada orang yang menemani dia, memeluk dia tidur gitu. Ya, 2 kali saya datangi dan gangguan itu tidak ada lagi. Gangguannya rumah, ya. Kemarin saya malam Kamis datang ke Separi, saya ke sana berangkat ya. Daerah Separi. Nah kenapa? Karena jin itu memang memiliki nafsu. Dia sama seperti manusia. Nah ini saya sampaikan. Bahkan ada jin yang datang menyerupai saya. Menyerupai saya itu dalam mimpi. Ustaz dia datang, Ustaz datang dalam mimpi saya. Mengganggu saya gitu. Pintarnya jin itu memfitnah. Ya. Bahkan kami pernah datang ke suatu tempat. Kami janjian pada Isya misalnya. Saya bilang mohon maaf mungkin saya jam 9 baru bisa. Nah, setelah saya datang, kata istri, loh Ustadz kan sudah datang tadi katanya. Ngobrol-ngobrol dengan saya dan tidak jadi meruqyah katanya. Kapan datang? Sama Ustadz pakai baju putih ya kan. Kopiah putih dan sarung. Dia bilang begitu. Sama seperti ini tadi datang habis maghrib ngobrol-ngobrol kita. Jin sampai semacam itu bisa. Ya. Oleh karena itu Islam juga mengajarkan ya membaca doa sebelum melakukan hubungan suami istri. Masih hafal doanya Pak Bu?
Alhamdulillah. Allahumma barik lana bima rojaktana wakina aja benar. Jangan lupa ya, insya Allah. Ustadz lupa karena kami pengantin lama sudah bukan pengantin baru. Ya, pengantin lama dan pengantin baru sama saja ya. Allahumma janibna syaiton wa janibna syaiton ma rojaktana. Dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari gangguan setan. Masih bisa kita diganggu. Orang sholat saja diganggu, apalagi melakukan hal-hal semacam itu. Ya, jauhkanlah setan dari rezeki. Nah, yang di sini para ulama, para muhaddis mengartikan daripada jauhkanlah kami dari gangguan setan dan jauhkanlah kami dari rezeki yang engkau anugerahkan kepada kami. Kenapa kemudian di dalam doa itu kita ketika mau berhubungan berdoa, ya Allah jauhkanlah kami dari gangguan setan dan jauhkanlah kami dari rizki yang Engkau anugerahkan. Apa hubungannya? Makna rizki di sini adalah anak. Di situ. Maksudnya apa? Supaya kita nanti mendapatkan anak yang tidak ada pengaruhnya, yang tidak terganggu daripada bangsa jin. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka dalam doa tersebut terkandung permohonan perlindungan terhadap gangguan-gangguan setan. Di antara tanda-tanda gangguan jin menyukai wanita adalah 1. Sering mimpi seorang laki-laki, baik dikenal atau tidak kenal. Itu ciri-cirinya. Yang kedua, ini di antara ya saya menyampaikan ini adalah berdasarkan beberapa literatur ya. Kitab-kitab, buku-buku tentang ruqyah dan pengalaman. Sering mimpi dengan seorang yang baik dikenal atau tidak dikenal. Ya, kisah kemarin saya di sambutan itu dia mau mengganggu saya Ustaz, tapi alhamdulillah saya baca-baca doa, saya sadar kemudian hilang katanya. Dan itu berulang-ulang. Yang kedua, seorang yang gampang sekali dan mudah sekali meninggalkan sholat. Yang ketiga, sering berlama-lama di kamar mandi karena jin itu bisa melihat aurat manusia. Ini pernah saya sampaikan. Makanya kan kita ketika masuk dalam kamar mandi disuruh membaca doa. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal hubusil as. Saya berlindung kepada Allah dari jin laki-laki dan perempuan. Lalu ketika memakai membuka baju kita disunahkan untuk membaca bismillah. Ya, dalam kitab Az-Zakar ini saya sampaikan juga sudah pernah ya. Kita disuruh membaca bismillahirrahmanirrahim. Doa ini ya disebutkan kata Imam Nawawi, doa ini bisa membuat penutup gaib berupa cahaya agar badan dan aurat kita yang telanjang di kamar mandi tidak terlihat oleh bangsa jin. Minimal kita membaca doa, mau masuk WC dan ketika membuka baju kita membaca bismillah. Tapi dalam hati ya, kalau sudah kita di kamar mandi ini. Apalagi tanda-tandanya sering tertawa berlebih-lebihan sampai terbahak-bahak. Yang kelima selalu ingin masturbasi. Saya pernah menangani orang yang kenapa Ustadz yang aku mohon maaf Ustadz ya, saya kok sering melakukan itu ya, masturbasi, onani dan seterusnya. Ternyata gangguan jin ada yang semacam itu. Pernah kita. Nah, jadi kita harus ikhtiar juga ya, secara psikologisnya apa sebabnya ya kita lihat, kemudian secara non medisnya apa. Termasuk orang yang merasa cemas tanpa alasan-alasan. Nah, ini jin juga mengganggu semacam itu. Di antaranya juga peluangnya adalah seorang yang sering bertengkar dengan suami, istri dengan suami, suami dengan istri. Sering mimpi didatangi ular, menangis dan merintih saat tidur. Istri saya itu kenapa Ustaz kalau tidur merintih, menangis dalam tidurnya. Kata istrinya, bohong aja Abi, ini gak ada katanya begitu. Ya dia tidak sadar bagaimana dia mau tahu. Saya bilang rekam Pak, saya bilang. Kalau tidak percaya saya bilang. Nah yang terakhir yaitu tabaruj. Apa tabaruj? Tabaruj itu diambil dari bahasa Arab yang bermakna burujan, artinya menara. Apa maksudnya? Sesuatu orang yang berpakaian bersolek yang berlebih-lebihan, yang maksudnya kalau menara itu kan bisa melihat sesuatu. Jadi seorang wanita yang bersolek, berdandan, berlebih-lebihan, nah ini disebut dengan tabaruj. Ya, orang yang semacam ini juga punya potensi ya gangguan-gangguan jin. Persamaan lainnya adalah jin dan manusia sama-sama hidup di muka bumi ini meskipun berbeda alam. Ya. Alam jin adalah alam yang berdiri sendiri, ia terpisah dan berbeda dengan alam manusia. Namun keduanya hidup dalam dunia yang sama, kadang tinggal dalam rumah yang dibangun atau didiami manusia. Ya. Kita lanjutkan.
Jin dan manusia sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuannya pun sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Jin dan manusia yang keempat sama-sama tidak kekal alias akan mati sesuai ajal masing-masing. Yang dijamin hidup sampai hari kiamat adalah iblis. Ini kan perjanjian ketika iblis di luar. Diberi kehidupan sampai akhir. Tapi anggota-anggotanya ke bawah masih sama statusnya seperti manusia, bisa mati. Jin adalah sebutan untuk makhluk yang secara umum tercipta dari iblis, dari api. Iblis adalah bapak dari jin yang mendurhakai Tuhannya. Setan adalah sifat dari penyebutan makhluk yang jahat. Seperti pertanyaan bulan lalu, apa itu setan? Dari bangsa manusia itu yang disebut dengan adalah sifat. Ya. Yang kelima, jin manusia sama-sama makan dan minum, berjenis kelamin, mempunyai hawa nafsu dan berketurunan. Dalam kitab Sahih Bukhari, Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi SAW pernah menyuruhnya mencari beberapa batu untuk beliau beristinja, untuk bersuci. Rasulullah berpesan, tetapi engkau jangan membawa kepadaku tulang atau kotoran binatang yang kering. Abu Hurairah kemudian menanyakan penyebabnya. Kenapa ya Rasulullah? Karena tulang dan kotoran binatang yang telah kering itu adalah makanan jin. Jadi tulang dan kotoran-kotoran yang sudah kering itu adalah makanan jin. Maka sesungguhnya telah datang kepadaku serombongan jin dan mereka adalah sebaik-baik jin untuk meminta bekal, yaitu makanan kepadaku. Aku berdoa kepada Allah agar menjadikan setiap tulang dan kotoran binatang yang telah kering yang mereka lewati di jalan sebagai makanan jin. Ya, dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, jangan kalian beristinja atau bersuci dengan kotoran binatang, ya, atau tulang, karena keduanya adalah makanan saudaramu yaitu jin. Jadi tulang ini saya pernah sampaikan juga, diusahakan kalau ada makanan dalam rumah Pak, kalau sudah malam tuh sisa saya tulang tuh jangan ditinggal di tempat cucian piring, dibuang keluar. Saya membiasakan semacam itu. Nah, termasuk mungkin pernah enggak Bapak Ibu di sini ngalami kalau ada anak yang sakit, apa namanya di sini ada istilah bunyu ya, apa itu ya? Ada istilah itu. Kemudian dikasih gelang apa Pak? Ingat masih? Ada kan anak-anak balita dikasih gelang apa itu? Yang kecil-kecil itu. Nah itu dari tulang ikan apa? Ikan hiu. Nah itu makanan jin Pak. Nah, jangan salah kita. Nah, ini saya tidak menceritakan orang sini Pak. Ya. Zaman dulu keluarga saya ada juga yang begitu. Nah, jadi itu turun menurun. Nanti kalau sudah dikasihkan, ada kan tulang ya. Bahkan itu dijual di Shopee ada. Coba Ibu cari itu, dijual di Shopee. Ya, di Shopee jual tulang ikan hiu itu ya untuk pengobatan bunyu. Ya di mana korelasinya begitu? Padahal tulang itu adalah makanan dari bangsa jin, dijual di Shopee itu ya. Ya, kenapa kok kita percaya ya? Nah, termasuk tulang di sini adalah taring. Ya. Kan dijual itu Bapak kalau ke pasar pagi kan ada dijual tuh ya. Citra Niaga itu taring babi itu ya. 1 bulan yang lalu saya ke Tenggarong. Ada orang itu satu keluarga sakit-sakitan. Lalu kemudian suami saya ini gampang emosi sudah Ustadz beberapa bulan ini. Gampang marah dengan anak-anak, dengan saya. Dan saya tanya lagi apa Pak yang dirasakan? Saya itu di rumah ini tidak tenang. Dia jualan. Iya jualan. Nah jualan makanan. Setiap saya lagi melayani makanan itu, lagi masak apa segala macam di depan itu menyiapkan, kok banyak makhluk-makhluk aneh makhluk-makhluk goib itu yang melihat saya. Saya bilang ini ada pasti masalah rumah ini. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol 2 kali saya datangi. Pertama saya datang pagi, kedua saya datang malam. Akhirnya dia ngomong awalnya jualan saya ini sepi. Ya, akhirnya datanglah ke sebuah pesantren. Nah, saya tidak sebutkan pesantrennya. Saya ketemulah dengan seorang ustadz. Gampang katanya supaya laris itu. Cari taring babi 4 biji. Coba Pak, bayangkan Pak. Pesantren nih. Taring babi 4 biji. Carilah dia di Citra Niaga dapat. Lalu kemudian dilakukan ritual. Dia tanam di 4 pojok tempat usahanya itu. Setelah itu laris. Laris manis bener. Nah tapi efek dari itu adalah kenapa keluarga kami ini ganti-gantian saja sakit Ustaz katanya. Bapaknya emosi, anak-anak, tidak karu-karuan begitu ya. Dan yang anehnya lagi, kami ini laris lumayan penjualan, tapi tidak tahu uangnya kemana katanya. Nah itu, nggak jelas Ustaz katanya.
kok masih nutup sana nutup sini, bingung gitu. Nah setelah saya datang kedua, Pak kira-kira masih ada nggak barangnya? Insya Allah saya cari Ustadz katanya. Hari ini Bapak cari, kalau ketemu musnahkan, bakar, bacakan doa ini. Nah dia video kirim ke saya, Ustadz saya bakar katanya. Nah, itu tulang-tulang itu dari apa? Dari bangsa jin ya, makanan-makanan bangsa jin. Saya bilang, ya saya percaya saja Ustadz karena kan pesantren, karena Ustadz juga katanya begitu. Ya. Sebagian ulama mendalilkan bahwa bangkai juga merupakan makanan dari bangsa setan karena bangkai itu berasal dari hewan yang disembelih tanpa disebutkan bismillah. Kenapa kemudian kita itu diharamkan memakan bangkai yang hewan yang disembelih tidak atas nama Allah Subhanahu wa taala? Karena itu dia menjadi bangkai dan bangkai itulah kemudian menjadi makanan-makanan dari bangsa jin. Jadi jin itu makan juga, ya. Begitu pula sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim berdalil bahwa minuman yang memabukkan yaitu khamar adalah minuman setan. Di antara yang dijadikan dalil adalah dalam surah Al-Maidah ayat 10. Ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, judi, berkorban, berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Yang dimaksud perbuatan setan itu adalah kalau dia khamar adalah minumannya. Ya, kalau judi adalah perbuatannya, maka perbuatan setan itu ya maksud apa? Kebiasaan-kebiasaannya. Di antara kebiasaannya adalah meminum khamar. Nah, jadi kalau ada orang minum khamar itu dia minuman dari minuman setannya. Nah, lalu ada sebuah pertanyaan, bagaimana cara jin itu makan? Abdullah Umar mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, jika kamu makan hendaklah menggunakan tangan kanan, begitu juga jika kamu hendak minum, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Ditegur ya, kalau anak-anak kita, saudara kita yang makan dengan tangan kiri. Dalam Musnad Imam Ahmad dikatakan barang siapa yang makan dengan tangan kiri, setan akan turut makan bersamanya. Rasulullah juga bersabda, jika seorang yang memasuki rumahnya terlebih dahulu membaca bismillah, menyebut asma Allah, nah ini sunnahnya, kita masuk ke rumah setelah jalan, setelah keluar, terutama di malam hari. Begitu juga ketika akan makan, maka setan akan berseru kepada kaumnya, kalian tidak akan diberi kesempatan untuk bermalam dan makan bersama di tempat ini. Jadi pulang dari rumah ketika malam hari, maka ketika kita masuk ke rumah minimal mengucapkan ucapan basmalah. Ketika makan dengan mengucapkan basmalah, maka setan mengatakan sungguh malam ini kita tidak punya tempat bermalam dan tidak ada makanan untuk malam ini karena penghuni rumah telah berdoa. Saya kira ini ya cukup ya. Nanti kita sampaikan, ini baru nomor 1 ya. Tadi kita mau bahas 5. Ya. Baik, silahkan kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, ini kebetulan titipan dari penonton YouTube ya, Facebook dan YouTube. Ini berkaitan dengan sifat setan tadi yang menyerupai manusia. Jadi apakah betul kemudian, karena tadi kan jin itu menyukai wanita gitu loh. Dan dia merasa bahwa, ini mohon maaf, hubungan dengan istrinya ini, kalau ibaratnya dulu bisa dikatakan sekarang ini hambar gitu. Karena yang dulu akrab dan sebagainya, ini sekarang sudah tidak lagi. Apakah kemudian efeknya karena si istrinya itu merasa dia curiga gitu, apakah kemudian istri saya ini disenengin sama jin sehingga dipalingkan wajahnya dari saya gitu, Ustaz. Apakah seperti itu, Ustaz? Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, apakah di dunia kedokteran itu mempercayai adanya jin atau kita sebut dengan ruqyah? Karena saya ada pengalaman menjaga teman yang lagi sakit, kebetulan ada ustadz yang baca Quran, tiba-tiba sebelah ini ada reaksi kayak entah itu ngamuk atau itu dia menggereng. Nah, pas kebetulan ada dokter muda, dia kaget dengan kondisi pasien itu. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, saya jawab yang kedua dulu ya. Pertanyaannya, apakah
di dunia medis atau kedokteran percaya ya adanya gangguan jin. Ya itu tentu kita kembalikan ke personal masing-masing. Tetapi dari pengalaman saya, ada yang dokter itu percaya, ada yang tidak percaya. Tentu yang percaya dia paham tentang bahwa jin itu memang ada. Allah ciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Ya kan? Yang tidak percaya boleh jadi dia tidak memahami tentang kaidah-kaidah syariah. Saya sering dipanggil di rumah sakit. Ya, ada dokter di rumah di Teratai itu kalau ada yang karena dia dulu pasien saya, seorang dokter. Pasien saya yang dia sedikit paham karena sering saya sering dipanggil oleh keluarganya. Dia paham sepertinya ada hal-hal yang aneh, Ustadz. Ya. Dan saya sering datang ke sana. Ya. Tetapi ikhtiarnya adalah untuk membuktikan apakah ini murni medis atau non medis itu saja. Kalaupun tidak masalah. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan sebagai asyifa. Wa nunajjilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran itu sebagai obat, sebagai penyembuh. Ya, sebagai penyembuh. Bahkan ada penyakit yang selama ini pengalaman langsung Pak. Jadi susah mau dibantahkan karena pengalaman. Ya kalau diteliti secara ilmiah memang enggak akan ketemu. Seorang yang sakit bertahun-tahun diperiksa tidak ketahuan, tidak ada penyakitnya, bersih, bagus saja begitu. Tapi dia merasakan, dia berulang-ulang datang terus ke dokter, periksa terus ke rumah sakit. Dan dinyatakan tidak ada, ibu bagus saja begitu. Tapi setelah datang ke kita, kemudian kita katakan, ini juga nggak ada masalah, bagus. Lalu apa kemudian? Nah kita ruqyah lah. Setelah kita ruqyah, saya suruh kemudian diulang untuk di check up gitu ya, diperiksa lagi. Malam itu juga kejadiannya setelah habis maghrib dan ada isya, kemudian saya suruh kembali lagi karena murni ini medis sepertinya. Ya kita tidak mungkin mengatakan orang murni medis menurut pengetahuan kami, lalu kemudian kita katakan ini non medis kita tangani. Tidak juga, ya. Wilayahnya ada. Malam itu juga terdeteksi bahwa dia kena penyakit. Ya. Ada kelihatan, tumornya itu kelihatan. Nah, saya disitulah kemudian berkesimpulan, jadi boleh jadi ruqyah ini bukan saja menyembuhkan begitu ya bahasanya, menyembuhkan orang-orang yang terkena gangguan jin secara murni dan juga secara medis, tapi bisa juga dia menampakkan sesuatu yang selama ini terlindung dan yang melindungi itu adalah jin. Ya, maka kita berikhtiarlah dengan doa. Berikhtiarlah kita dengan wasilah ruqyah ini. Dan sering semacam itu. Saya beberapa kali datang ke rumah sakit ketika membacakan di sebelah bereaksi itu sering ya, bukan sekali 2 kali. Jadi kalau kemudian pertanyaannya adakah dokter percaya atau tidak? Ada dokter yang percaya, ada yang tidak, tergantung masing-masing dokter itu memahami. Bagi saya lama dengan seorang dokter yang selalu konsultasi dengan saya. Ya, dia ngobrol ke saya gini-gini A, B dan seterusnya. Ngobrol ya. Dan ini saya bilang murni, Pak dokter saya bilang murni medis, terus diteruskan medisnya. Ya. 2 malamnya lalu saya datang ke Jalan Ulin di sini. Dia cerita gangguannya, sudah ke dokter. Tapi saya lihat ini sepertinya saya bilang ini medis Bu, saya bilang. Ngobrol saya di Jalan Ulin. Malam Jumat saya datang Jalan Ulin. Saya bilang apa? Ibu teruskan saja, cuma tingkatkan pemeriksaannya, levelnya ditingkatkan. Kalau ibu baru ke dokter umum, ini kan juga umum. Ibu nanti ke internis dulu, saya bilang. Dari internis nanti ibu dirujuk nih arahnya kemana. Kalau ibu saraf gangguannya. Kalau ibu kemudian jantung ke jantung. Kalau ibu masalah misalnya paru ke paru. Tingkatkan lagi. Ya, kalaupun nanti di tingkat selanjutnya ibu sudah periksa, carilah lagi kemudian pembanding. Sampai saya sedemikian begitu. Ya kan? Tapi kalau kemudian saya melihatnya ini sudah tidak ada indikasi ke medis, ibu berhenti berobat, ibu berhenti minum obat. Saya sampai katakan semacam itu. Artinya apa? Ya memang ada gangguan-gangguan jin itu yang sampai mengganggu yang sifatnya medis. Ada yang semacam itu. Dan kita mengalami semua semacam itu. Ya nanti akan kembali kepada yang bersangkutan. Ya kadang-kadang mohon maaf, ya mungkin dari sisi gengsi saja ya. Ya karena ini kan masuk rumah sakit medis, ya sudah ini murni medis ya. Ya kalau saya tidak gengsi-gengsian ya, kalau ini memang wilayah medis justru kita arahkan ke medis. Ya hari Senin kemarin saya didatangi juga seorang yang saya arahkan justru ke psikiater. Enggak ke psikolog Ustaz, enggak, ibu harus ke psikiater karena psikiater itu dokter dan ibu harus dibantu dengan obat, saya bilang begitu.
gangguan nano. Jadi delusinya itu luar biasa ya. Sampai macam-macam begitu ya. Saya bilang ini, kemana Ustadz? Saya sarankan ke klinik Pamroh. Ya, di Jalan Perjuangan. Saya kasih nomornya, silahkan gini dan seterusnya. Ya. Itu ya, kira-kira jawabannya. Baik. Yang kedua, yang pertama tadi, bagaimana seorang yang melakukan hubungan dan dia merasa hambar dengan istrinya. Jadi sebenarnya bukan karena dia bisa menikmati lalu hambar dengan suaminya, bukan ya. Jadi sebenarnya ini biasanya ya, karena dia ini diganggu ya kan, ada persoalan-persoalan, biasanya suami istri diganggu begitu kan. Suami istri bermasalah misalnya. Nah, inilah peluang gangguan masuknya jin. Jin lalu kemudian ya melakukan gangguan itu melalui persetubuhan. Nah, orang yang semacam ini jangan dibiarkan. Ya, saya sampaikan tadi di awal kan, ada orang yang bisa menikmati, ini kan salah ini ya kan. Ini salah, ini orang semacam ini harus diterapi, jangan dibiarkan. Saya merasa nyaman lalu kemudian jadi hambar. Ya wajar kalau semacam itu, Pak. Jadi orang-orang yang semacam ini karena terganggu gangguan jin, maka dia mengganggu hubungan suami istri tidak harmonis. Bukan saja dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan seksual, kadang-kadang masalah kehidupan semacam itu juga. Ya, karena disukai dan dicintai oleh jin, maka dia tidak nyaman. Yang datang ke tempat saya kemarin seminggu yang lalu itu, dia dekat dengan suaminya itu jijik, Pak, tidak senang. Terus kok tidak senang saya dengan suami saya? Kok rasanya kotor, bau katanya begitu. Dia mengaku semacam itu. Dan setiap malam ada seperti makhluk itu saat bertaring dan mau menyetubuhi saya semacam itu. Nah, jadi kasus-kasus semacam ini jangan dibiarkan. Nanti akan berakibat terjadinya gangguan di dalam rumah tangga. Bukankah pernah saya sampaikan bahwa jin itu yang mendapatkan penghargaan yang paling hebat adalah bukan jin yang bisa menjerumuskan manusia itu membunuh, mencuri, mabuk dan lain sebagainya. Bukan. Apa? Yaitu ketika ada jin yang bisa memisahkan rumah tangga. Itu yang paling hebat. Lalu kemudian Raja Jin memanggil, kau telah berhasil. Dan kemudian dalam hadis yang panjang itu dikisahkan, dia diberikan sebuah mahkota. Kau telah sukses katanya. Kira-kira itu ya. Insyaallah. Baik, satu lagi katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustadz, saya ini lagi di ruqyah itu itu jin tuh bisa pindah ke teman yang lain gitu, lagi di ruqyah gitu, sehingga si pasien ini nggak merasa apa-apa, sementara teman ini ada merasakan yang aneh-aneh juga gitu, yang merasa sakit gitu. Baik, cukup. Nah, itu setelah itu saya waktu itu kan ke tempatnya Ustadz, begitu saya turun ke bawah itu ada warung, saya nggak bisa napas waktu itu, anak saya malah enak. Kemarin Pak ya, yang ya, Bapak ke rumah saya kemarin. Iya, nah itu perasaan saya tuh apa pindah ke saya lagi di ruqyah gitu. Iya. Baik, makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi beliau ini hari Kamis kalau tidak Pak ya. Kamis ke rumah saya datang menyampaikan keluhannya ya. Dan kita ruqyah ya. Saya tidak tahu reaksinya, ternyata nggak ada reaksi sebenarnya. Nah, hari ini beliau menyampaikan anaknya sudah mulai enak, tapi beliau yang ada gimana-gimana gitu Pak ya. Dan pertanyaannya apakah jin itu bisa pindah? Ya. Jin tidak semacam itu Pak ya, tidak semacam itu. Jadi kalau misalnya kami meruqyah masal sering gitu ya, masal. Ustadz ini ngamuk-ngamuk, kemudian apakah ini pindah ke sebelah, bukan itu sebenarnya ya. Bahwa di setiap manusia itu punya korin dari bangsa jin dan bangsa malaikat. Ya. Jadi kalau kita lagi kumpul-kumpul semacam ini, lalu saya meruqyah si A, lalu kemudian si A ini nggak apa-apa, tiba-tiba di sebelah yang ngamuk, apakah jin si A ini pindah ke orang sebelah B? Tidak. Ya. Berarti seorang itu yang punya masalah sebenarnya. Nah, sering kami dapati orang yang datang, seorang ibu mengantar anaknya diruqyah nggak apa-apa, ibunya kelepek-kelepek. Ada yang seorang istri minta diruqyah, diantarkan suaminya, istrinya nggak apa-apa, suaminya yang muntah-muntah di luar begitu. Nah, ini bukan kemudian orang yang kita ruqyah itu jinnya pindah, kan jelas sih yang bersangkutan tidak ada gangguan, berarti yang ada gangguan orang yang bereaksi. Ya, kita ini tidak tahu Pak siapa di antara kita yang ada gangguan. Untuk membuktikannya adalah ya kita terapi satu-satu begitu.
baru ketahuan siapa yang ada. Kita nggak bisa begitu. Ya kan? Nah jadi insya Allah gimana? Iya, iya, insya Allah. Iya, insya Allah. Ya nanti kalau mau ke tempat saya lagi silakan Pak ya, khusus Bapak ya, karena anaknya sudah kan, anak yang bermasalah diantar oleh Bapak, anaknya anak sudah, sekarang Bapaknya. Ya, karena anaknya saya pastikan adalah faktor medis dan psikis, tidak ada. Tapi kita kemudian yakini bahwa ruqyah tadi, Al-Quran tadi adalah syifa, obat, penawar. Jadi bisa menyembuhkan yang sifatnya medis maupun psikis. Lebih khusus adalah yang bersifat-sifat gaib yaitu non medis. Jadi kalau mau datang silahkan Pak ya. Tidak ada mahar, tidak ada syarat Pak ya. Insya Allah tanya ke beliau ya. Ya insya Allah. Insya Allah. Demikian cukup ya. Baik insya Allah. Oh ya baik. Masih ada. Ibu-ibu ada 3 itu Pak mau tanya Pak. 3 orang angkat tangan. Iya karena waktu Ustaz nih sudah cukup panjang nih. Jadi singkat saja nih. Jadi apa hubungannya yang terjadi pada kuda lumping? Apakah ada hubungannya dengan ini Pak? Ya mohon penjelasannya. Apakah yang kesurupan itu ada terkait dengan hal-hal yang gaib itu kan termasuk nggak masuk akal itu kadang-kadang. Terima kasih Ustaz. Baik, menarik nih Pak ya. Ada Pak Guyupan dari sini. Oke. Ya, jadi itu memang Pak ya. Saya ini cerita saja ya. Ini cerita pengalaman saja Pak ya. Ya, jadi ada orang yang rumahnya tinggal itu Pak di sebelah orang yang biasa apa namanya Pak Guyupan itu Pak ya yang bikin-bikin itu. Kenapa Ustaz? Rumah saya ini ribut aja tiap malam, ada yang ketok-ketok apa segala macam ribut, suara itu suara ini. Saya bilang Bu, saya tadi lewat sampai rumah ibu itu siapa Bu rumah di sebelah itu Bu? Kok rasa saya lewat nggak nyaman Ustaz ya. Yang ngurusi kuda lumping begini-begini dan seterusnya. Ya, dan anak saya itu kalau sudah dengar musik itu dia bilang biar jauh itu dia datangi dan mulai SD sampai sekarang itu katanya. Wah anaknya nakalnya Ustaz katanya begitu. Lalu kemudian susah diajak sholat. Datangi Pak dari kampung Jawa itu Pak. Ya tahulah kita ya. Jadi menunjuk saya datang ke sana itu. Dan selalu begitu Pak katanya. Kalau dengar musik itu nggak bisa gitu. Itu jelas Pak. Itu sudah kita pastikan 1000% adalah jin. Ada hubungannya? Ya jelas ada hubungannya. Logika saja ya. Manusia normal makan beling apa segala macam. Ya kan? Ya rumput dimakan dan lain sebagainya. Nah, jadi itu memang jelas Pak. Nanti ada pembahasan khusus tuh Pak ya. Terkait ya apa. Kuda lumping lah Pak ya begitu. Walaupun saya sempat ada juga orang ya yang bukan protes ya diskusi dengan saya. Kalau itu tidak dibolehkan Ustadz berarti kita tidak melestarikan budaya Indonesia. Itu kan budaya Indonesia ya. Budaya tradisional. Ya budaya-budaya itu banyak Pak ya. Saya bilang bagaimana kita ini mau melestarikan budaya yang secara syariat saja sudah salah saya bilang. Ya silahkan saja melestarikan tapi budaya-budaya yang tidak ada hubungannya dengan melanggar syariat. Jelas dalam Al-Quran Pak. Kita ini insya Allah semua masuk surga. Cuma ada yang satu nggak bisa Pak. Orang yang melakukan syirik. Jadi kalau sudah syirik itu berat. Jadi kalau kita melakukan syirik nggak masuk surga. Iya dia jelas dalam Al-Quran. Tapi para ulama mengatakan kalau dia bertobat. Nah dia selamat begitu. Maksudnya kalau dia tidak sempat bertobat dia meninggal. Dalam Al-Quran disebutkan, kata Allah, aku mengampuni seluruh dosa anak Adam kecuali dosa syirik. Jelas itu Pak ya. Nah jadi ya Bapak kalau punya hajat, punya acara, enggak usahlah nanggap kuda itulah ya. Kuda itu enggak usah. Anggap yang lain saja Pak ya, yang Islami apa segala macam. Ya, jadi kalau saya ditanya, ini Ustaz berarti kita tidak melestarikan. Ada Pak, ketua yang ngobrol dengan saya diskusi. Ini enggak boleh Ustaz, kita harus lestarikan ini. Ya kita melestarikan sesuatu yang melanggar syariat, sesuatu yang salah. Berarti kita salah begitu kan. Berarti kita mendahulukan perkara-perkara urusan dunia, tidak mengedepankan urusan akhirat, urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu Pak ya? Itu ada hubungannya dan itu
setan. Saya pernah suatu saat ketika saya jalan dari Samarinda mau ke Sanga-Sanga, ada nonton itu Pak ya, nonton apa namanya kuda lumping, tiba-tiba ada yang kesurupan, saya datangi begitu. Ya saya lihat begitu. Ya, mereka ada pawangnya sendiri Pak itu. Kan untuk menyadarkan itu ada pawangnya. Oh, Bapak tanya sholat, ini pesantren loh Pak, ngasih taring babi Pak. Pesantren Pak. Ustadz katanya gitu. Iya kan. Jadi jangan, nah ini saya sampaikan juga, apabila kita mendatangi seseorang, saya datang kemarin ke Separi, ibu ini yang saya terapi kemarin, alhamdulillah sudah sehat. Dia itu setiap sore itu demam panas dingin begitu ya, dan malam itu seperti ada yang menyetubuhi sakit. Setelah saya datangi pertama pagi, habis itu seminggu kemudian saya datangi malam, saya datang, apa perubahannya Bu? Alhamdulillah Ustaz, saya tidak menjerit-jerit lagi setiap pagi, tidak menangis lagi Ustaz ya, tidak ketakutan lagi setiap pagi. Cuma badan saya sekarang berubah dingin, kalau dulu panas katanya. Nah, saya terapi lagi kemarin itu, malam apa kemarin saya lupa, malam Kamis saya ke Separi. Itu datang ke ustadz-ustadz Pak. Bukan di Samarinda saja, sampai keluar kota ke provinsi-provinsi mana sakitnya, Masya Allah. Ya, jadi jangan melihat dia sholat, dia ustadz, surbannya panjang, janggutnya panjang, bolangnya besar, jubahnya besar. Jangan dilihat itu, tapi bagaimana kemudian ketika dia melakukan ya apa istilahnya kalau pengobatan atau terapi itu sesuai tidak dengan syariat. Kan saya pernah sampaikan Pak Yati, zaman nasi alan nas yusamnunahu bi ghairi izni. Ada satu zaman di mana manusia itu menamakan sesuatu itu padahal sesuatu yang dia kerjakan itu bukan syariat. Judi dengan istilah apa? Undian berhadiah. Pernah saya sampaikan kan? Porkas, apa namanya dulu SD, SB dan seterusnya. Minalo, nah, pengalaman Pak itu yang insyaallah. Jadi apa? Hamar dibilang apa? Jamu. Saya pernah sampaikan tuh. Ini asal niatnya jamu, asal niatnya minum manu Ustadz katanya. Apa niatnya untuk jamu? Insya Allah minum anggur tua. Ada dulu namanya anggur. Anggur itu Pak apa? Anggur apa? Nah, yang jauh pengalaman tuh ya, insya Allah. Maksudnya pengalaman tahu itu Pak ya. Tahu aja tidak pemakai Pak. Anggur tua itu apa? Koleson apa itu? Kalau niatnya itu kan jamu, tapi apa? Itu hamar, tapi disebut dengan jamu. Intinya dukun, tapi disebut dengan orang pintar. Nah, jadi jangan melihat hajinya, ustadznya, mohon maaf ya, sholatnya dan lain sebagainya ya. Saya kira ini cukup ya. Demikian yang dapat saya sampaikan ya. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.